Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita percaya tahun 2022 benar-benar menjadi tahun yang sangat mengubah kehidupan kita dan tetap menaruh percaya dan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan saja. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyambut tahun 2022 dengan segenap ucapan syukur. Karena Dia Allah yang telah menjadi penyelamat kita dan memberikan kasih karunia yang besar bagi kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kaulah Yesus penyelamatku Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja.
Kami mau menaikkan pujian bagi Kau Rajaku, Yesus penyelamatku. Segala hormat dan kuasa bagimu. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan pujian hanya bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas seduh-Mu dan janji yang Kau tepati. Sebab segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang membawa kami, Kau yang menyertai kami sepanjang tahun 2021 kemarin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2022 kami akan berjalan bersama-Mu. Amin. Kami akan berjalan dan terbang lebih tinggi Tuhan dari tahun 2021 Tuhan. Kau bawa kami naik dan tidak pernah turun. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu ada. Amin. Dan kami sampai hari ini di semua hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi benar-benar hanya kekuatan-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan ucapan syukur kami dari pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Semuanya ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan, amin, haleluya. Di tahun 2022 ini kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai. Karena Dia Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Karena Dia Tuhan Allah yang baik.
segalanya sudah diberikan, bahkan nyawanya pun diberikan buat kita. Saatnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Penyembahan bukan bagian dari kehidupan, tetapi kehidupan kita itu adalah penyembahan itu sendiri, seluruhnya, bukan hanya sebagian. Oleh karena kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang utuh dan lengkap bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sebab semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu
segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Glory, Haleluya. glory, Segala kepujian bagimu Tuhan. glory, glory, glory bagimu, ya Segala pujian Tuhan. bagimu. Ini hidupku Tuhan, biar jadi persembahan yang terbaik. Pujimu, Kami mau menyembah seumur hidupku. Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk sepanjang tahun yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lalui ini tidak pernah apa yang dari manusia, tidak pernah apa yang dari ego kami, tidak pernah apa dari keinginan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya seturut kehendak dan tujuan-Mu saja. Biarlah pagi ini Tuhan Kau berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga dari awal tahun ini kami mengalami fresh start yang dari Tuhan. Kami mau komitmen, tidak akan pernah sedetik pun kami keluar dari jalan-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang luar biasa yang Kau izinkan bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Terima kasih atas kehangatan yang Kau izinkan sampai hari ini kami nikmati ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus sepanjang tahun ini, dari awal tahun hingga akhir tahun 2022. Kami mau mengawali dan mengakhirinya bersama Yesus Kristus saja. Ajari kami Tuhan untuk masuk ke tahun di mana kami dididik menjadi orang yang punya gaya hidup menyembah. Sehingga apa yang kami persembahkan itu sesuai, seturut dan menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat yang kami terima itu utuh, tidak ada satupun yang berkurang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, dan kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua berkat keluarga kami, berkat usaha, bisnis, pelayanan kami semuanya disucikan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan belajar sebentar lagi untuk mengawali tahun ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kita semua yang percaya kita berkata, amin, amin, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support Anda sepanjang tahun. Saya percaya
Kalau tidak ada support dari Anda semua, tidak ada doa dari Anda semua, tidak ada dukungan dari Anda semua, kita tidak mungkin mengakhiri tahun ini dengan finish strong. Saudara, kemarin waktu Natal secara onsite, amazing gitu. Saya itu kan orangnya suka bergurau, saudara. Anak saya tuh komplain, papa itu kalau ngomong Braden tuh enggak mudeng. Enggak mudeng. Istri saya mengingatkan, ingat anakmu itu ngomongnya bahasa Inggris di sekolahan. Ngomong bahasa Indonesia merem dulu, mikir bahasa Indonesianya apa. Kalau kamu ngomongnya pakai bahasa Jawa medok, dia enggak mudeng katanya. Waduh, bener juga, saudara. Saudara, waktu pas kemarin ibadah Natal onsite gitu ya, bukan penuh sampai luar gitu. Kita adakan sesi untuk saling mendoakan keluarga. Keluarga ini berkumpul satu persatu, berkumpul antara keluarga gitu kan. Saya berjalan keluar, saya pikir di luar tuh kan panas saudara, nggak ada AC-nya kan, hanya kipas gitu kan. Saya pikir di luar tuh mungkin pada makan kuaci sama kipasan, saya pikirnya tuh begitu, karena di dalam kan nggak begitu kelihatan. Saya kaget saudara, saya keluar, mereka tuh sudah bergandengan tangan berkeluarga. Kuasa Tuhan tuh begitu nyata, begitu kuat. Padahal sumuk, tapi mereka itu bisa sungguh-sungguh mendoakan, saudara. Saya beritahu demi kasih Tuhan, betul-betul gereja ini dibawa sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan yang setuju, katakan amin. Saudara, untuk mengawali firman hari ini, itu kita sama-sama belajar. Busa kita punya cuplikan kaleidoskop 2021, sepanjang 2021 yang dibuat oleh beliau. Saya ingin sama-sama kita melihat satu cuplikan kaleidoskop 2021 dari GPI Lantera. Pertambahan kasus COVID-19 juga masih tinggi. Ledakan pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah, termasuk di Semarang, semakin mengkhawatirkan. Bahkan tinggi di rumah sakit mulai penuh. Permintaan masyarakat terhadap tabung oksigen melonjak tajam seiring naiknya kasus baru COVID-19. Tak mudah mendapat tabung oksigen di pasaran. PPKM Darurat Jawa Bali dimulai hari ini. Tempat ibadah seperti Katedral Jakarta dan seluruh aktivitas paroki di Keuskupan Agung Jakarta dihentikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saudara, luar biasa bukan? Pada saat Anda melihatnya, Anda tidak akan lupa bulan demi bulan kasih Tuhan itu selalu berserta dengan kita yang juga katakan amin. Jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan. Kalau Anda dulu diizinkan sepanjang 2021 mengalami duka, mengalami sakit, mengalami krisis, saya beritahu, itu semua sudah berakhir karena Tuhan mengasihi kita. Itu semua sudah berakhir karena Tuhan mencintai kita yang setuju katakan amin. Bersyukur apapun kondisinya. Selalu katakan kau sungguh baik ya Tuhan. Dan satu saran saya, tetap jadi orang baik saudara. Tidak akan berhenti Anda dan saya itu untuk terus berbuat baik. Meskipun kebaikan Anda dan saya itu tidak dihargai oleh siapapun. Sebab orang yang berbuat baik terus itu, yang ia cari, yang Anda dan saya cari itu bukan balasan, bukan. Anda untuk terus mau berkorban buat orang lain, berbuat baik buat orang lain itu bukan mencari balasan, bukan. Di GPI Lamtera tuh saya belajar. Natal kemarin ada yang ngasih persembahan sampai dikasih roti 200 saudara. Tutup tahun kasih bakso sak rombongnya. Dimasakkan, dibungkus, bawa pulang. Bahkan saya kemarin dapat informasi dari istri saya, dikasih info bahkan tanggal 16 ya saudara, tanggal 16 loh. Pulang tuh Anda bawa nasi Hainan, betul gak? Betul gak? Nasi uduk, oh nasi uduk. Saya juga bingung gitu loh, dari mana orang-orang ini punya hati untuk ngasih. Kok ngasihnya makanan ke saya tuh loh? Apakah karena wajah saya bundar apa gitu kan? Ternyata bukan ngasih ke saya, ngasih ke semua jemaat saudara. Aneh bukan? Teruslah berbuat baik. Karena kita tuh berbuat baik gak pernah mikir kebaikan kita tuh dihargai, apalagi cari balasan gak pernah. Balasan itu jangan dari manusia saudara. Karena kita gak pernah cari balasan dari manusia. Tapi kita cari balasan dari Allah yang juga katakan amin. Saudara, kemarin saya sharing ibadah Natal. Kok enggak ibadah tahun baru Pak? Lah wong saya rekaman ibadah tahun baru aja belum berlangsung saudara. Nanti sabar, minggu depan saya sharing bagaimana ibadah tahun baru gitu kan. Saya kemarin sharing ada sikap, ada 3 sikap saat kita tuh menyambut Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama, saat kita tuh diberikan kasih karunia Tuhan, diizinkan Yesus tuh lahir di dunia, sikap yang pertama adalah orang-orang yang mau menyambut dengan sukacita. Kemarin saya sharing pada Natal. Sikap sukacita ini diwakili oleh orang-orang Majus. Anda baca, saya gak ada waktu.
Anda baca di rumah di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Orang-orang Majus ini menyambut Natal dengan sukacita. Mereka bahkan rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya dipertaruhkan demi menjumpai sang raja yang baru lahir itu. Saudara, perjalanan mereka itu menuju ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang singkat loh saudara. Perjalanan mereka ke Yerusalem itu membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat sampai ke Yerusalem. Belum lagi resiko yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan saudara. Tapi orang Majus itu tidak menghiraukan. Apapun resikonya tidak dihiraukan. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang ini walaupun capek gitu ya, resikonya besar, tapi kenapa orang Majus ini enggak menghiraukan? Saya belajar karena sukacita yang meluap di hati Anda dan saya. Sukacita yang meluap di hati mereka orang-orang Majus. Dan kerinduan mereka untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat. Hari ini Anda dan saya bersukacita menikmati kasih Tuhan sampai meluap-luap karena kita rindu untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Dan rindu untuk Juru Selamat itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Yang juga katakan amin. Gak sampai di situ saja, waktu kemarin saya cerita sebagai wujud sukacita orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus ini menyerahkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Anda baca di rumah nanti Matius 2 ayat 11 saudara. Anda tahu artinya apa emas, kemenyan, dan mur? Kemarin saya cerita kepada jemaat, emas itu berbicara tentang kehidupan yang mulia. Katakan sama-sama dengan saya, kehidupan yang mulia. Kalau Anda menerima kehadiran Juru Selamat, jangan izinkan yang najis itu masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Enggak boleh dan enggak boleh ada ceritanya kita balik ke masa lalu saat kita najis itu loh. Najis kok bangga. Biar aku iku ya. Kalau main poker ya. Aku mesti menang. Teman-temanku ngomong apa? Luar biasa. Winner chicken dinner katanya. Lah wong ngono ya bangga. Bapak pernah gitu? Anda jangan tanya sama saya. Maksudnya Pak? Ya kaya ngono padha wae. Kalau saya bisa bertobat saudara. Dan banyak orang sudah bertobat. Jangan pernah saudara. Persembahan kita tuh mungkin bukan berupa emas gelondongan gitu loh, bukan. Tapi kita mempersembahkan kehidupan yang mulia. Katakan sama-sama dengan saya. Saya mempersembahkan kehidupan yang mulia untuk Tuhan. Emas itu juga berarti tabiat ilahi. Yang menjadi tabiat ilahi itu yang kita lakukan. Kehidupan yang suci dan telah teruji yang kita lakukan. Saudara katakan sama-sama dengan saya, hidup saya telah diubahkan. Hidup lama saya tinggalkan, saya tanggalkan. Hidup yang baru yang saya kenakan. Yang juga katakan amin. Mari di hari Natal dan Tahun Baru, kita tuh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dalam kehidupan suci sesuai kehendak Allah. Yang juga katakan amin. Anda tahu arti kemenyan itu apa? Ya podo minyak urapan Pak. Enggak salah sih. Kemenyan itu adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Saudara, ibadah tutup tahun nanti saya enggak mungkin ngasih urapan satu persatu karena Anda tahu kondisinya sekarang ini Omikron aja. Yang kemarin masuk ke TV itu yang kena itu enggak pernah keluar negeri loh saudara. Tapi enggak usah khawatir, dampaknya itu tidak seberat varian Delta, tapi jangan diremehkan. Dan saya tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, protokol kesehatan ketat. Anda bawa bukan urapan dari saya, Anda bawa sak botolnya minyak urapan. Tapi kemarin malam diputuskan untuk
tutup tahun tuh ternyata ada doa, 3 keluarga langsung maju untuk kami doakan. Saudara, kemenyan itu adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Hasil penyucian dari darah Yesus, dari firman Allah, dari hajaran cambuk Allah, kehidupan yang selama kita yang berdosa itu sudah mati dan kita sekarang bangkit dalam kekudusan sehingga kita menabur keharuman. Yang setuju katakan amin. Apa artinya mur, saudara? Mur adalah kehidupan yang sudah ditebus melalui korban Kristus. Sehingga saudara dan saya sadar bahwa hidup ini bukan milik kita lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam kita, saudara, itulah mur. Itulah saat kita masuk fresh start tahun 2022. Hidup kita bukan hidup lama lagi, bukan milik kita lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita masuk dalam yang namanya gaya hidup penyembah, saudara. Amin. Setiap orang yang mengizinkan dan ingin untuk memuliakan Tuhan, Anda harus tahu, saudara dan saya itu harus melewati proses. Kita tidak mungkin menjadi bejana di bait Allah jika kita tidak ingin diproses. Itulah jangan pernah down karena prosesnya belum selesai. Sampai kapan saya diproses, Pak? Mohon maaf. Sampai meninggal dunia, saudara. Karena Anda kan diproses untuk pembentukan iman tuh layer demi layer, saudara. Lapis demi lapis, iman kita tuh dibangun. Itulah kenapa cara kerja Tuhan tuh, perhatikan baik-baik, pasti melalui proses. Enggak mungkin enggak. Abraham mengalami proses selama 100 tahun untuk memiliki anak. Alangkah kebangetan kalau Anda itu melihat anak-anak yang sampai dititipkan panti asuhan, dibuang di pinggir jalan, hamil di luar nikah. Bahkan Anda kalau baca Abraham aja mengalami proses selama 100 tahun untuk sekedar memiliki anak, saudara. Yusuf itu mengalami banyak proses sebelum jadi orang kepercayaan kerajaan, saudara. Sebelum Anda dan saya dipercaya di kerajaan Allah itu Anda dan saya akan diproses. Daud yang pernah kita bahas sebagai gembala kambing domba ayahnya, saudara, itu mengalami banyak proses sebelum dia menjadi raja Israel. Perhatikan baik-baik, Anda dan saya itu pasti akan diproses bersama Tuhan. Karena Tuhan mencintai Anda dan saya juga, katakan amin. Tapi kadang berat, Pak. Kalau Anda berat baca Alkitab, Abraham dibaca lagi, Yusuf dibaca lagi, Daud dibaca lagi, semua dibaca lagi, saudara. Semua mengalami proses karena jalan pintas itu bukan dari Tuhan, yang juga katakan amin. Saudara, hari ini mari kita baca Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 26. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini.
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kalau Anda ingin dapat air dari Yesus, panggil suamimu. Itu artinya Tuhan tahu benar bahwa yang namanya warisan kasih karunia itu Anda dan istri Anda, saudara. Bahkan kasus wanita ini pun kalau menurut adat Indonesia ini panggilannya apa coba? Masa perlu saya bahas panggilan wanita ini di mimbar ini, ya kan gak mungkin loh. Bahkan Tuhan ngomong apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ada kejujuran dan Tuhan ungkapkan kejujuran. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah kenapa bangsa Yahudi itu kan dianggap kayak miniaturnya Allah gitu kan. Bahkan yang menganggap di miniaturnya Allah itu loh sekarang berevolusi banyak sekali, saudara. Saya lanjutkan lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, perhatikan saudara, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, Anda dan saya akan dibawa kepada fase semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tuh akan menemukan banyak hal yang perlu diubah dari diri kita. Semakin wanita ini kenal Tuhan, dia pun akan dibawa untuk menemukan banyak hal yang harus diubah dari dirinya, saudara. Di sini diceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus yang baik itu di Samaria. Ketika Kristus melalui daerah itu dalam perjalanannya ke Galilea, orang Samaria baik dalam darah maupun agama adalah Yahudi campuran, saudara. Keturunan orang-orang dari daerah-daerah kekuasaan lain itu orang Samaria. Yang ditempatkan di Samaria oleh Raja Asyur setelah penawanan 10 suku yang hidup bersama dengan orang-orang miskin dari daerah itu yang ditinggalkan dan banyak orang Yahudi lainnya sesudah itu. Mereka hanya menyembah Allah Israel dan baginya mereka telah membangun sebuah bait di atas gunung Gerizim untuk menyaingi bait yang ada di Yerusalem.
Saudara, perlu Anda dan saya ketahui ada rasa permusuhan yang sangat besar antara mereka dengan orang Yahudi. Orang Samaria tidak mau menerima Kristus ketika melihatnya pergi ke Yerusalem. Anda bisa baca di Lukas 9 ayat 53. Saya bacakan buat Anda Lukas 9 ayat 53. Dikatakan apa? Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem, saudara. Saudara, orang Yahudi itu berpikir bahwa tidak ada julukan buruk lain yang lebih pantas diberikan bagi dia selain dari ia orang Samaria. Ketika orang Yahudi berada dalam kemakmuran, perhatikan tabiatnya orang Samaria. Ketika orang Yahudi berada dalam kemakmuran, orang Samaria menyatakan diri ada hubungan dengan mereka. Anda bisa baca di Esra 4 ayat 2. Tetapi ketika orang Yahudi berada dalam kesusahan, tiba-tiba orang Samaria mereka menjadi orang Media dan Persia. Anda sebut apa orang Samaria seperti ini? Yang makmur, dia ngaku-ngaku, saya juga golongan dia. Begitu orangnya enggak makmur lagi, dia pindah. Tipe apa orang seperti itu, saudara? Samaria itu merupakan wilayah yang kalau bisa dihindari oleh orang Yahudi saat itu. Kini malah menjadi tempat terjadinya kemenangan rohani. Dari mana awalnya? Dari sebuah sumur, dari seorang wanita, dari seorang saksi. Dimenangkannya sejumlah orang Samaria menjadi orang beriman. Saudara, baik Samaritanisme maupun Yudaisme perlu dikoreksi oleh Kristus. Anda dan saya juga perlu dikoreksi oleh Kristus, yang juga katakan amin. Kalau Samaritanisme dan Yudaisme dikoreksi oleh Yesus, diganti dengan kehidupan ciptaan yang baru, Anda dan saya harus rela untuk diganti dengan ciptaan yang baru, yang juga katakan amin. Saudara, kalau Anda mendengar tema tutup tahun kita itu adalah gaya hidup menyembah, gaya hidup penyembah. Anda tahu itu berasal dari kata penyembah. Begitu saya ngomong penyembah, apa yang ada di benak Anda? Apakah dalam benak Anda adalah seorang pemimpin pujian? Oh, berarti Bu Sagita lah yang seorang penyembah. Oh, berarti Bu Indara dan Kak Kesia, betul ya? Penyembah. Lah sing main gitar, sing main keyboard, sing main drum. Oh, beda Pak. Kalau main bass namanya bassis, Pak. Kalau yang main keyboard, keyboardis. Kalau yang main drum namanya drummer, bukan penyembah, Pak. Oh, ngono toh. Ataukah begitu saya ngomong penyembahan langsung bayangkan, oh, ada sebuah worship leader terkenal. Langsung patokan pikiran kita langsung ke worship leadernya. Apakah seperti itu? Saudara, enggak sedikit orang yang salah kaprah mengartikan kata penyembah. Bahkan orang-orang berpikir, bukan sedikit berarti kan banyak. Bahkan orang banyak berpikir penyembah itu adalah orang yang menggeluti pelayanan, pujian, dan penyembahan. Oh, jadi yang petugas WPC aja, Worship and Prayer Center itu. Enggak, saudara, enggak. Apa sih pengertian tentang penyembah? Apakah hanya sebatas orang yang bergelut dengan bidang pujian dan penyembahan? Mari kita pelajari sama-sama di tahun baru ini dengan fresh start yang segar, start permulaan yang segar daripada Tuhan. Apa yang Yesus Kristus ajarkan tentang apa dan siapa itu seorang penyembah sejati yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita baca dengan teliti Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 26 yang tadi kita baca, bagian ini mengisahkan tentang perjumpaan pribadi seorang wanita Samaria dengan Yesus Kristus
yang mengubahkan hidup wanita ini secara fundamental. Karena dasarnya, fundamentalnya sudah salah. Perjumpaan pribadi dan percakapan antara wanita Samaria tersebut dengan Yesus Kristus mengajarkan saudara dan saya tentang prinsip penyembahan yang Tuhan kehendaki. Kenapa Yesus Kristus ia membuka hati mengakui bahwa ia hidup dalam dosa dan mendapat wahyu pribadi tentang siapa Yesus Kristus. Kenapa orang Samaria itu berkata kepada Yesus Kristus, ia siap membuka hati mengakui bahwa ia hidup dalam dosa dan bahkan mendapatkan pewahyuan pribadi tentang siapa Yesus Kristus. Ia mendapatkan sebuah pengalaman penyembahan yang mengubahkan seluruh hidupnya, saudara. Yang pertama, Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, karena ada penyembahan. Katakan sama-sama dengan saya, penyembahan. Kata penyembahan pertama kali muncul di Alkitab. Sebenarnya sejak di kitab Kejadian, saudara. Kitab Kejadian ayat 22, pasal 22 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara tahu kata sembahyang itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, saka, saudara. Artinya itu berlutut atau sujud menyembah. Itu sembahyang. Dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 5, kata sembahyang itu sudah ada sebenarnya. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani saka. Artinya berlutut atau sujud menyembah. Saudara, kejadian ini menceritakan saat Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, yang sangat ia kasihi. Pergumulannya itu 100 tahun, saudara. Anak yang sedianya jadi jawaban doa yang dia tunggu-tunggu, yang sudah demikian lama merindukan keturunan yang dijanjikan Tuhan, ternyata disuruh dipersembahkan. Dan perhatikan, namun ternyata Abraham mentaati apa yang Tuhan minta. Saudara, kalau kita bisa untuk enggak selalu kuat, ingat baik-baik saat kita down, saya yakin Abraham juga enggak selalu kuat lah pasti. Kalau kita itu bisa enggak selalu kuat, perhatikan baik-baik. Tapi kita bisa untuk selalu taat. Yang juga katakan amin. Kalau kita bicara tentang taat kepada Allah, mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu apa saudara? Kebodohanmu. Perhatikan, hawa nafsu ini selalu menguasainya pada waktu kita pandai. Enggak, hawa nafsu selalu menguasai saat kita bodoh. Enak kan? Dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Pas bodoh pun ya kudus, pas pinter pun ya kudus. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, apa saudara? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pada waktu kita belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, Alkitab menyatakan bahwa kita ini memusuhinya, memusuhi Kristus dalam hati dan pikiran. Seperti yang dinyatakan, yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Makanya orang jahat itu pasti belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Loh, saya sudah pernah lihat orang menerima Yesus masih jahat loh Pak.
ya berarti iki masih dalam kebodohan. Anda bisa baca di Kolose 1 ayat 21. Baca di rumah. Kemungkinan besar kita enggak merasa bahwa pada waktu kita memusuhi Allah tuh kemungkinan kita merasa bahwa waktu itu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita enggak ngerasa nih kalau kita musuhi Allah. Tapi perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Dia, itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak bersahabat dengan Dia. Mulut berkata, I love you God, I love you Jesus, tapi perbuatan Anda tidak bersahabat dengan Dia. Dengan kata lain mulutnya ngomong I love you God, tapi dengan kata lain kita memberontak di belakang terhadap Dia, memberontak terhadap firman-Nya. Kita hidup seturut kehendak maunya kita sendiri. Kita belum mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Tahun 2022 enggak boleh ada seperti itu. Karena kita masuk ke tahun gaya hidup penyembah yang jujur katakan amin. Setelah kita menerima Yesus menjadi penebus kita, tentu kita tidak dapat dipandang lagi sebagai orang yang memusuhi Dia. Justru kita mulai mengasihi Dia. Katakan sama-sama dengan saya berjanji, saya akan mengasihi Dia selama-lamanya. Karena kita mulai sadar, kita mulai menyelami, kita masuk, kita sadar betapa besarnya kasih-Nya kepada Anda dan saya. Kita mulai mempercayakan diri kita kepadanya. Seperti wanita Samaria yang berdosa tadi, karena saya enggak mungkin ngomong sesuatu yang jelek kan tentang wanita Samaria. Yang suaminya pun sampai berlapis-lapis, kayak lapis legit gitu kan. Kita ingin membalas kasih-Nya dengan apa yang ada pada kita, yaitu seluruh diri dan kehidupan kita. Saudara, pada titik ini, tahun 2022, saat kita sharing banyak hal tentang Dia, sebetulnya kita bukan belajar tentang Dia, tapi kita mengalami Dia bersama GBI Lamtera. Amin, saudara. Bahkan Anda bukan cuma mengalami Dia, Anda sejalan dengan Dia, saudara. Dan Anda kokoh di dalam Dia. Dua ciri utama sebagai bukti kita taat kepada Allah. Dua ciri utama sebagai bukti bahwa kita taat kepada Allah. Yang pertama, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan artinya punya sikap hormat pada Dia. Sehingga kita takut berbuat dosa, takut melanggar firman-Nya, saudara. Yang kedua, ciri utama sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, yang kedua adalah menyatakan kasih kita kepada sesama. Artinya ketaatan kita kepadanya itu melalui sikap kita terhadap sesama, saudara. Itulah 1 Petrus 1 ayat 18a, ayat 19a dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kata penyembahan, karena kita masuk tahun gaya hidup penyembah, kata penyembahan itu dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama latriwo. Dalam perjanjian baru kata ini digunakan dengan pengertian latriwo itu beribadah, berbakti, melakukan ibadah, persembahan, pelayanan, dan melayani. Latriwo berarti menyembah dengan cara melayani, berbakti, dan mengabdikan diri kepada kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saya pengen mengabdikan diri kepada Tuhan, Pak. Ya, terus, tapi saya masih banyak hutang, Pak. Hutang itu tidak mungkin membuat saya bisa mengabdikan diri sama Tuhan. Oh, jadi maksud Anda bisa melunasi hutang tanpa Tuhan gitu kan? Coba Anda dengarkan banyak kesaksian orang-orang. Hutangnya sampai ratusan miliar. Itu dilunaskan karena dia kembali kepada Tuhan
dan diberikan hikmat bagaimana caranya lunas dari hutang, saudara. Bukan terus Anda ngomong, saya nggak ada waktu lagi Pak untuk bisa fokus mengabdikan diri kepada Tuhan karena pikiran saya bayar utang. Anda mau bayar utang sampai kapan? Kalau tidak dapat hikmat Tuhan, bukan tambah berkurang, tambah nambah utang, iya saudara. Saya mau mengabdikan diri Pak, ya tapi suami saya, kenapa? Suami saya terlalu nakal, suka main wanita Pak. Nah terus, saya nggak bisa fokus Pak. Loh, suamimu miliknya siapa saudara? Bahkan wanita Samaria yang suaminya berlapis-lapis kayak lapis legit aja disuruh panggil suamimu, lo suruh manggil kok. Panggil tuh saudara. Kalau saya jadi wanita Samaria, tak telepon kabeh, tak WA. Aku dikongkon Yesus lho ki manggili kowe lah, kowe kan bojoku tak undang kabeh. Tak jak komsel bersama Tuhan. Bapak iki lho senenge ngono. Lah ya terus piye? Tujuannya kan tulisannya kan tadi kan disuruh manggil gitu ya. Ya tak panggil kabeh tak WA sama saya. Ya sudah didoakan, ditelepon didoakan, bawa dalam doa. Melayani pekerjaan Tuhan adalah bentuk bakti dan taat kita kepada Tuhan yang juga katakan amin. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 memakai kata latreia, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ibadah yang sejati. Latreia itu artinya berarti seluruh daya dan kekuatan yang kita miliki, seluruh daya dan upaya kekuatan yang kita miliki harus dipersembahkan untuk mengabdi kepada Tuhan bagi kepentingan kerajaannya. Kalau orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Coba Anda yang ibadah online, tanya kepada keluarga Anda, anak-anak Anda, termasuk cucu yang masih kecil. Nang, kamu mempersembahkan apa nantinya? Terus Anda tanya sama diri Anda sendiri, apa yang sudah aku persembahkan untuk mengabdi kepada Tuhan bagi kepentingan kerajaannya. Itu loh latreia, itu loh latrewo. Menyembah dengan cara melayani, berbakti, dan mengabdikan diri kepada kehendak Tuhan bagi hidup kita yang juga katakan amin. Ini bukan berbicara sekedar dalam lingkup pelayanan di gereja, bukan. Ini berbicara seluruh keberadaan hidup saudara dan saya yang juga katakan amin. Sebagai murid Kristus, ruang lingkup penyembahan kita haruslah utuh di segenap area kehidupan Anda dan saya. Area dunia kerja kita, bagi mereka yang diutus Tuhan sebagai tenaga-tenaga profesional juga di dunia kerja, pasti juga di area kehidupan berkeluarga. Bagi setiap Anda dan saya tanpa terkecuali, sebagai orang tua dan anak, area kehidupan pergaulan sehari-hari,
Kita pun ada di dalamnya, saudara. Apalagi bagi kita ini yang full timer, yang memang melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Yang kedua, kata penyembahan dalam bahasa Yunani, proskuneo. Menurut leksikon bahasa Yunani, leksikon itu perihal kata. Menurut perihal kata bahasa Yunani, proskuneo itu artinya adalah mencium tangan. Maaf loh saudara, siapa di rumah yang punya anjing? Proskuneo itu seperti anjing yang menjilat atau mencium tangan tuannya. Saya masih ingat papa saya itu sama mas saya itu hiburannya kan anjing. Kalau pulang itu, dulu zamannya siapa itu sudah meninggal anjingnya yang warna coklat itu. Lupa namanya saya, sekarang ganti lagi. Waktu meninggal tuh nangis-nangis saudara, berapa bulan nangis-nangis sampai akhirnya digantikan lagi sama namanya Max. Itu kalau pulang, wah buntutnya kipit, gelendut jilati. Saya datang, wah dipancal, dirangkul gini, padahal tingginya tuh kayak saya. Proskuneo itu mencium tangan, juga seperti anjing yang menjilat, mencium tangan tuannya. Juga seperti orang yang berlutut membungkukkan diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang yang disembah, saudara. Saudara ini menarik, sebab dalam definisinya, proskuneo itu menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat. Saudara kalau nyium tangan, kan rak mungkin toh, gini cium tanganku ya, kan yang kono ya, cium online memangnya. Kan enggak bisa, harus deket orang yang sangat dekat. Anjing bisa jilati tangan tuannya itu kan karena deket banget. Tuannya memberikan tangannya untuk dijilat seekor anjing kesayangannya. Demikian pula ketika ada seorang hamba mencium tangan tuannya, sebagai penghormatan. Tentu ada sikap bangga, senang dan hormat sebagai seorang hamba. Maupun ada seorang gambaran seekor anjing untuk bisa terus berada dekat tuannya, saudara. Sehingga fokus perhatiannya tidak pernah lepas darinya. Pengennya dekat terus sama tuannya, pengennya dekat terus. Proskuneo itu dapat diartikan sebagai sebuah penyembahan yang penuh dengan keintiman dan didasari oleh sebuah hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan. Itu loh kenapa saya tuh paling takut kalau saya sesuai dengan kehendak saya. Setiap kali saya ingat, jangan pernah lepas proteksimu dariku ya Tuhan. Orang yang balik dari Tuhan mengandalkan dirinya, membesarkan egonya. Kayak orang Samaria, kalau sana makmur, aku bagian dari sana. Kalau sana enggak makmur, aku bagian yang sana. Itu apaan namanya? Anda enggak mementingkan penyembahan dan mementingkan diri Anda sendiri karena Anda menghindari prosesnya. Anda perhatikan baik-baik orang-orang yang suka mencelok sana, bertumbuh enggak? Anda perhatikan baik-baik. Jangan kehendakku yang terjadi ya Tuhan. Aku tidak mau proteksimu dalam keluargaku itu hilang. Karena aku begitu mencintaimu. Saudara, jika ekspresi perayaan atas kehadiran Tuhan itu diwakili oleh pujian, maka kita bisa melihat bahwa penyembahan kita lewat pujian itu adalah ekspresi merendahkan hati, penuh kasih, menikmati kehadirannya. Masalahnya terjadi pergeseran fokus, saudara. Poin yang kedua yang ingin saya bahas sebelum kita perjamuan kudus, dan pasti nggak selesai. Saya tuh masih punya banyak PR, We Are Happy Family aja masih dibahas suaminya gitu kan. Nggak apa-apa. Itulah resiko ibadah online. Makanya kenapa kita tuh diciptakan bukan ibadah online. Karena kita diciptakan untuk bertumbuh secara komunitas, bukan online, saudara. Kita harus datang ke rumah Tuhan memang untuk beribadah. Tapi karena memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa online. Tapi ya sabar. Terjadi pergeseran fokus pujian dan penyembahan kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24.
Yohanes pasal keempat, ayat 21-24 dikatakan apa? Tadi kita sudah baca, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, pujian dan penyembahan itu bermakna sangat luas kepada gaya hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Dia, mengagumi Dia, meletakkan Dia sebagai Raja, mengakui kedaulatannya, terlibat dalam kesungguhan beribadah, dan juga melalui setiap hal yang kita lakukan setiap hari, saudara. Namun hari-hari ini dalam pelayanan seringkali istilah pujian dan penyembahan itu hanya diartikan sempit. Hanya sebatas makna teknis, teknikal yang berhubungan dengan liturgi ibadah, saudara. Bukan. Pujian itu banyak orang sering diartikan lagu rohani yang iramanya beatnya cepat ya, tap, itu berarti pujian, kita sedang memuji Dia. Enggak, dan sebaliknya kalau penyembahan itu mintanya lagunya yang slow, iramanya lambat ya, supaya merasuk gitu loh. Sehingga pujian dan penyembahan itu diasosiasikan tuh hanya sebatas ibadah di gereja saja dengan cara nyanyi lagu-lagu rohani di lingkaran musik. Tidak, saudara. Memang benar bahwa mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani dengan diiringi alat musik adalah sarana yang baik dan efektif untuk membawa kita lebih fokus pada Tuhan. Tapi ingat, hanya sarana untuk kita bisa fokus, lebih fokus, dan itu efektif dan efisien memang. Yaitu kepada kehadiratnya, fokus kepada kebesaran dan kedaulatannya. Lagu dan musik juga secara alami merupakan bahasa universal yang menyentuh manusia, bukan hanya tubuh tapi juga menyentuh roh dan jiwanya. Tapi perhatikan, namun jika kebaktian kemudian dikemas seindah-indahnya karena dianggap sebagai sarana utama, sebagai sarana satu-satunya untuk bertemu Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, ruang ibadah itu menjadi ruang satu-satunya untuk cara bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang sudah melenceng, saudara, dari apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Di sumur loh, saudara, kalau konsepnya itu cuma pujian, begitu ketemu wanita Samaria, ambilkan gitar, mari kita nyanyi satu lagu. Semua baik, kan enggak tuh, saudara, langsung ngomong sama wanita Samarianya, enggak perlu ngambil alat musik nyanyi dulu, enggak. Inilah kenapa ironis jika hanya karena lagu yang tidak dikenal dalam sebuah ibadah, bisa kita ngajari lagu baru, buat kita enggak bisa nyembah Tuhan misalnya. Sangat menyedihkan jika ada seorang yang mengaku anak Allah, namun tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya selain hanya acara ibadah di gereja. Bahkan ada yang merasa tidak bisa memuji, maksimal memuji Tuhan hanya karena tim pemujinya bukan tim andalannya. Kayak pemain bola, itu tim andalanku. Wes aku tak pindah gereja wes, tim andalanku enggak main lagi kok. Wah, salah konsep. Saudara, pergeseran fokus pujian dan penyembahan ini membuktikan bahwa tanpa sadar fokus penyembahan mulai bergeser. Yang harusnya fokus kepada Tuhan menjadi berfokus kepada diri Anda sendiri. Menyebabkan penyembahan itu diukur dengan selera lagunya, kebiasaan-kebiasaannya, kesenangan pribadinya.
bukan lagi dari keinginan hati Tuhan. Saudara, di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa penyembahan bukan soal cara, bukan soal tempat yang dipakai. Itu di ayat 21. Penyembahan harus didasarkan pada pengenalan kepada Allah. Itu di ayat 22. Kemudian Tuhan mencari penyembahnya, bukan penyembahannya. Yang Tuhan cari itu Anda dan saya, penyembahnya, bukan penyembahannya. Pribadi yang menyembahnya, bukan sekedar keindahan nyanyian dan bagusnya kata-kata. Di ayat 23. Dan cara menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Ada sebuah keputusan merendahkan diri dan mentaati semua firman-Nya. Artinya fokus pujian penyembahan itu bukan terletak pada lagu, bukan terletak pada tempat, bukan terletak pada kebiasaan, bukan terletak pada tata cara upacara atau terletak pada ritualnya, bukan. Namun fokus utama penyembahan adalah pada Tuhan. Yang juga katakan amin. Maka semua ekspresi saat kita memuji dan menyembah Dia merupakan sebuah respon yang spontan dan alami, meluap dari hati yang melimpah dengan kasih yang menyadari kehadiran dan kedaulatannya dalam hidup kita. Tim profetik maju ke depan. Siapkan hati Anda untuk menerima perjamuan kudus. Tapi sebelum menerima perjamuan kudus, saya ingin Anda membaca dengan keras Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Saya ingin Anda membacakan afirmasi dari ayat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan suara yang keras. Kita mengawali tahun ini dengan fresh start. Amin, saudara. Bahwa hidup kita punya gaya hidup penyembah. Yesaya 61, Anda sambil siapkan perjamuan kudus Anda. Ayat 1 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat
dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda bawa pulang minyak urapan yang sudah diberikan oleh gereja kepada Anda sebagai simbol profetis, sebagai wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian, hasil penyucian dari darah Yesus Kristus, dari firman Allah, dari hajaran cambuk Allah, kehidupan kami yang sudah mati dari dosa dan bangkit dalam kekudusan, sehingga hidup kita menaburkan keharuman bagi Engkau, bagi Anda dan saya, bagi keluarga kita semuanya, bagi sesama kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkata, amin. Satu pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa hati untuk memuji dan menyembah Dia. Sikara matakara aya matakara. Setiki kiri kana matakara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku pujimu. Ku sembahmu. Setegana kaya matakara. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. The Lord has done for us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saat kami lemah, Kau kuatkan kami ya Tuhan. Di saat kami mulai putus asa, Kau celikkan mata kami bahwa Engkaulah yang punya kuasa dalam hidup kami. Saat lutut kami tidak sanggup berdiri, Kau ajari kami cara berlutut sehingga kuasa-Mu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah tahun 2002 ini menjadi permulaan yang luar biasa daripada-Mu. Membawa kami semua dengan kerendahan hati kami untuk menjadi penyembah-Mu. Penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami mengangkat amplop sebagai tanda untuk kami memberikan persembahan yang terbaik daripada-Mu. Dan biarlah kita mengangkat amplop
persembahan ini. Apapun yang Anda lakukan, baik melalui transfer ataupun Anda kirimkan ke gereja, kita mengangkat amplop sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh taat kepada Dia. Biarlah tangan yang terangkat ini Tuhan mengembalikan apa yang harus kami kembalikan. Buah sulung kami, nasar kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, pembangunan apapun Tuhan, bicaralah. Kami hanya taat sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang berkenan dan yang hidup di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengaminkan doa berkat pagi ini. Dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat dan menyembah kepadanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin, amin, amin. Selamat tahun baru, semakin mantap dan semakin cinta Tuhan. God bless you all. Haleluya, luar biasa. Firman pada pagi hari ini bisa menguatkan kita untuk melangkah di tahun 2022 bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tetap baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, that gives a hand to thine. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my
dear, for old lang syne. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind, should old acquaintance be forgot and days of old